Namanya Sunan Bejagung. Memang sih, nggak sepopuler makam Sunan Bonang. Tapi jangan salah, selain ramai dikunjungi, terlebih pada Jumat Wage, makam ini juga dianggap bisa mendatangkan berkah. Makam Syekh Abdullah Asy'ari terletak di Desa Bejagung, Kecamatan Semanding, Tuban. Kalau dari pusat kota Tuban hanya berjarak tak lebih dari 1 km ke arah selatan. Makam Sunan Bejagung ada dua, yakni Bejagung Lor dan Bejagung Kidul, yang keduanya hanya dipisahkan jarak tak lebih dari 400 meteran. Memasuki makam Bejagung Lor, suasana kuno masih cukup terasa. Beberapa bangunan masa lalu masih terjaga kelestariannya. Bahkan sumur tua yang ditimba dengan cara menggunakan alat tradisional masih tetap ada, dan pada hari Jumat Wage banyak yang mengambil airnya karena dianggap penuh karomah. Bahkan dari buku tamu yang ada pada juru kunci ada juga peziarah dari Malaysia dan Singapura. Menurut keterangan yang saya dapat dari salah satu juru kunci makam Sunan Bejagung Lor, Pak Mudri, karomah air dari sumur peninggalan Syekh Abdullah Asy'ari ini bisa untuk menyembuhkan penyakit, menyehatkan tubuh, serta memudahkan seseorang dalam usahanya. Segala macam yang penting untuk kebaikan. Dibuat syarat apa saja, insya Allah bisa. Yang penting dibuat kebaikan yang sampai keburukan. Dulu, pada awalnya tidak ada istilah Bejagung Lor dan Kidul. Karena memang Sunan Bejagung hanya ada satu, yakni Syekh Maulana Abdullah Asy'ari. Sebutan dua nama berbeda itu berawal dari kedatangan Pangeran Kusumo Hadiningrat atau Pangeran Sudimoro ke Perdikan Bejagung atas perintah Syekh Jumadil Kubro untuk memperdalam ilmu ketauhidan kepada Syekh Abdullah Asy'ari. Adapun Pangeran Sudimoro ini adalah putra keempat Prabu Brawijaya atau Prabu Hayam Wuruk, lantas dijadikan menantu oleh Sunan Bejagung untuk menikahi salah seorang putrinya, Nyai Faiko. Dalam perjalanannya, salah seorang putra mahkota Majapahit yang meninggalkan gemerlap cahaya istana dan memilih menjadi santri Sunan Bejagung akibat konflik perebutan kekuasaan antara dua bersaudara, yakni Pangeran Wirabumi dan Putri Kusuma Wardani ini, berganti nama menjadi Hashim Alamuddin atau kemudian lebih dikenal dengan gelar santrinya Pangeran Penghulu. Karena memiliki kemampuan yang dianggap sudah setara dengan Sunan Bejagung, akhirnya seluruh tugas dakwah di Kasunanan Bejagung diserahkan kepada Pangeran Penghulu. Itu adalah sebuah penghargaan tertinggi yang diberikan Sunan Bejagung kepada putra mantunya ini. Masih menurut cerita, setelah semua tugas dakwah diserahkan kepada mantunya, kemudian Sunan Bejagung memilih pindah ke Perdikan Bejagung Lor sampai akhir hayatnya. Menurut kisahnya, Sunan Bejagung Lor terlahir dengan nama Sayyid Abdullah Asy'ari bin Sayyid Jamaluddin Kubro, Syekh Jumadil Kubro. Menurut keterangan dari Syekh Abu Al-Fadl, Mbah Endol, beliau adalah adik Sayyid Maulana Ibrahim Asmoro Kondi, ayah Sunan Ampel atau kakek Sunan Bonang. Sedangkan Maulana Ibrahim Asmara Kondi dimakamkan di Desa Gesik Harjo, Kecamatan Palang, sekitar 4 km ke arah timur dari pusat kota Tuban. Demikian sekelumit sejarah cerita tutur yang saya dapat. Tak ada ruginya jika Anda sedang berkunjung ke kota Tuban menyempatkan diri ke petilasan ini. Anda akan dibawa menuju ke masa lalu dengan banyaknya peninggalan dari Sunan yang satu ini.